Selain hal di atas, saat pada masa Orde Baru, area Alas Roban pernah dijadikan sebagai tempat pembuangan mayat korban dari sebuah operasi rahasia yang ada pada masa itu, yang sangat terkenal dengan sebutan Petrus atau penembak misterius. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kembali lagi bersama kami di Cerita Gusti. Saya Bagus. Saya Lia. Sebuah channel yang menceritakan kisah-kisah horor yang dibalut dengan ilustrasi. Tahukah kalian tentang asal-muasal Alas Roban di Batang, yang setiap hari selalu dilewati ribuan kendaraan, dan katanya angker jika melewati jalur Pantura, khususnya Alas Roban. Alas Roban terletak di kawasan hutan di Jati Plelen, Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Jalan yang dibangun pada era pemerintahan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels, seorang gubernur jenderal Hindia Belanda ke-36 yang memerintah antara tahun 1808 sampai 1811. Jalan yang lebih dikenal dengan sebutan De Groot Postweg, yang berarti jalan raya pos ini, dibangun untuk bertujuan pembangunan infrastruktur sebagai dampak dari pertumbuhan penduduk. Roban berasal dari kata rob, yang berarti air naik. Kata ini sangat dikenal oleh masyarakat pesisiran. Kampung Roban sendiri ada di Kecamatan Subah. Roban berada di daerah pantai laut Jawa. Suasana tempat ini hingga sekarang masih saja diselimuti hawa mistik yang kental. Perkampungan Roban yang dahulu dikenal dengan Roban Siluman. Konon pada waktu yang telah lampau, masyarakat Roban banyak yang memiliki ilmu tinggi hingga dapat merubah dirinya sebagai buaya. Dari sinilah dikenal siluman buaya yang menjadikan Roban sebagai Roban Siluman. Namun demikian, Alas Roban dan Roban memiliki peran penting jika dilihat dari sejarahnya. Kabupaten Batang dahulu dikenal sebagai kawasan Alas Roban, yang masih sepi belum seramai pemukiman penduduk sekarang ini. Alas Roban dikenal dengan tempatnya para siluman, lelembut, dan garong atau perampok. Kawasannya terhitung mulai dari perbatasan Kabupaten Kendal dengan Kabupaten Batang saat ini hingga kota Pekalongan. Pada pemerintahan Sultan Agung Mataram Islam, sekitar tahun 1620-an, terjadi penolakan paham antara VOC dan Mataram yang sebelumnya menjalin diplomasi dalam kawasan dan penyediaan persenjataan. Sultan Agung bermaksud menggempur VOC yang berada di Batavia. Pasukan yang terlibat dalam penyerangan berasal dari berbagai tempat di Jawa. Untuk dapat mendukung persediaan logistik, maka dibangun pos-pos pendukung logistik di berbagai tempat, yang salah satunya di Alas Roban. Dalam membangun pos di Alas Roban, Sultan Agung mengutus Ki Bahu Rekso untuk membuka Alas Roban. Pembukaan konon dimulai dari Kecamatan Subah ke arah barat. Hal ini dimaksudkan untuk membuka lahan yang akan digunakan untuk menanam berbagai macam sumber makanan untuk mendukung kebutuhan logistik. Pada saat berada di Kali Lojahan, Bahu Rekso berencana membuat bendungan. Namun di tempat yang akan dibangun bendungan terdapat kayu besar yang melintang di sungai. Kemudian beliau bertapa pada malam Jumat Kliwon untuk mendapatkan bantuan kekuatan. Kemudian kayu dapat diangkat dan dihancurkan. Peristiwa ini disebut ngembat watang atau mengangkat kayu, yang kemudian dijadikan nama Batang. Peristiwa pertapaan Ki Bahu Rekso kemudian diperingati dengan acara Kliwonan yang dilaksanakan setiap Jumat Kliwon di alun-alun kota Batang. Pos yang dibangun diperkirakan berada di daerah Balai Kambang, Gringsing. Di sini terdapat pesanggerahan yang diyakini peninggalan Sultan Mataram. Ditambah dengan adanya patung ular yang mirip dengan Hardowaliko yang dipamerkan di Keraton Mataram Yogyakarta, namun tanpa mahkota. Balai Kambang adalah sebuah bangunan di atas sumber mata air yang muncul dari tanah.
Di sekitarnya terdapat rawa yang cukup luas yang kini berubah menjadi persawahan. Dapat dilihat dengan jelas bahwa persawahan di sekitarnya adalah sawah yang berdiri di atas bekas rawa karena tekstur tanahnya. Balai Kambang kemudian dijadikan sumber irigasi untuk sawah yang luas. Alas atau hutan tersebut dulu digunakan sebagai tempat pembuangan mayat sekitar tahun 1808 sampai 1811 atau korban pembangunan The Groot Postweg. Tahun 1980-an korban Petrus atau masa Orde Baru. Dan tingginya angka kecelakaan lalu lintas sampai sekarang. Efek samping dari pembangunan ini adalah kerusakan hutan di Jawa, khususnya wilayah utara. Namun ini harus dilakukan guna meningkatkan pertumbuhan perekonomian penjajah Belanda, meskipun sangat berimbas pada kehidupan rakyat di daerah sekitar. Di sisi lain, hal yang mengerikan adalah banyaknya korban jiwa akibat proses pembangunan tersebut. Dari beberapa referensi yang saya dapatkan, tercatat hingga ribuan orang pribumi yang menjadi korban pada saat itu. Selain hal di atas, saat pada masa Orde Baru, area Alas Roban pernah dijadikan sebagai tempat pembuangan mayat korban dari sebuah operasi rahasia yang ada pada masa itu, yang sangat terkenal dengan sebutan Petrus atau penembak misterius, sekitar tahun 1980-an. Hal ini didasari banyaknya saksi hidup yang mengatakan bahwa hampir sebagian besar para korban saat itu dibuang di area Alas Roban ini. Tak hanya itu, di daerah tersebut juga sudah seringkali terjadi kecelakaan lalu lintas, dan kabarnya sudah banyak pula yang meninggal di sana akibat kecelakaan tersebut. Dari informasi-informasi yang saya dapatkan, dijelaskan bahwa memang intensitas angka kecelakaan di area Alas Roban ini cukup tinggi. Namun, saya sedikit kurang setuju jika setiap kecelakaan yang terjadi di area Alas Roban itu hanya disebabkan oleh ulah dari makhluk astral saja. Bagaimanapun juga, faktor utama adalah tetap manusianya itu sendiri. Ditambah dengan kondisi jalan di area Alas Roban yang tidak sebagus jalur jalan di daerah lainnya. Jalanan yang begitu menanjak dan berkelok di sebuah bukit dengan rindangnya pepohonan jati berukuran besar. Jalur yang dikenal angker misteri Alas Roban. Karena banyak kejadian yang tak lazim dan banyaknya kecelakaan, di jalur lama terdapat tugu keselamatan. Tak jauh dari itu terdapat makam petilasan Syekh Jangkung yang dulu pernah berkuasa di daerah itu. Namun, nisan untuk memperingatinya tumbang di dekat salah satu pohon jati yang cukup besar. Jalur tengah Alas Roban dibangun oleh Belanda. Tak jauh dari jalur lama itu terdapat Goa Jepang. Goa Jepang dibangun sekitar tahun 1942 oleh Jepang. Di Batang ditemukan dua Goa Jepang, yaitu di Alas Roban dan Pantai Roban. Goa Jepang di Alas Roban terdapat sekitar 13 mulut goa buatan saat Romusa dan satu goa alami. Satu goa berkedalaman 30 meter lebih dan 12 lainnya antara 5-20 meter letaknya berjajar di dekat sungai kecil. Satu goa alami terletak di atas bukit. Untuk goa buatan yang berkedalaman 30 meter lebih konon dapat menampung 8 tank ukuran tank saat itu. Sungai kecil yang ada di dekat goa ternyata adalah bekas jalur tank yang menghubungkan jalur lama dengan jalur lingkar yang baru dibangun tahun-tahun lalu. Goa Pantai Roban dibangun sekitar 1942 dan digunakan hingga tahun 1948 oleh Jepang. Goa Pantai Roban ini terletak di dekat Kali Ngondek yang cukup lebar dan berkedalaman 20 meter. Menurut saksi mata, dahulu ini dijadikan pelabuhan Jepang saat memperebutkan Indonesia dengan Belanda. Goa tersebut dijadikan persembunyian oleh Jepang. Jepang pada tahun 1945 saat kemerdekaan RI belum pergi dari Indonesia. Mereka baru pergi dari Indonesia setelah sekutu melepaskan bom atom ke kota Nagasaki dan Hiroshima. Berikut adalah beberapa misteri Alas Roban. 1.
touring motor. Pada tahun 2016, seorang pengendara motor melakukan touring bersama rekannya. Tujuan mereka adalah ke Yogyakarta untuk mengisi waktu libur. Mereka sudah mengetahui cerita-cerita yang beredar tentang Alas Roban, tetapi karena penasaran dan doa, akhirnya mereka nekat memilih lajur itu. Sekitar jam 12 malam, awalnya masih ada 1 atau 2 mobil dan motor yang lewat. Namun, lama-kelamaan semakin berkurang. Tak berapa lama mereka berhenti di sebuah warung karena mengantuk. Mereka duduk menikmati kopi dan teh hangat dengan dilayani oleh wanita yang memakai kebaya warna krem dengan wajah yang selalu datar. Gelagat wanita tersebut sangat aneh, karena tidak pernah menengok ke arah keduanya. Setelah beberapa menit, akhirnya mereka bersiap melanjutkan perjalanan. Tetapi, baru sekitar 20 meteran, rekan pengguna motor mengajak berhenti untuk mengatur ulang GPS miliknya. Ketika berhenti di pinggir jalan dan iseng menengok ke belakang, mereka langsung lemas sekaligus merinding karena warung tersebut ternyata nggak ada. 2. Bus hantu Alas Roban. Cerita keberadaan bus hantu jurusan Bekasi sampai Bandung ini terjadi di tahun 1996. Malam itu, seorang pengendara motor melewati kawasan Alas Roban tujuan dari Tegal ke Surabaya. Pukul 12 malam, pengendara tersebut melewati Alas Roban dan bertepatan dengan hujan deras. Kejanggalan mulai terjadi saat kendaraan besar seperti bus mengikuti pengendara motor dari belakang. Bus tersebut bukannya mempercepat lajunya untuk menyalip, malah stabil dengan kecepatan di belakang motor pria itu. Pengendara motor memberanikan diri untuk menengok ke belakang. Padahal, banyak orang melarang menengok ke belakang saat berada di Alas Roban, karena akan mendatangkan hal buruk. Ketika pengendara motor tersebut menengok ke belakang, yang dia lihat adalah bus usang terlihat seperti bus tahun 70-an. Itu adalah sejarah dan beberapa misteri yang ada di Alas Roban. Mengerikan dan juga angker. Kalau kalian ingin cerita-cerita lain dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Dan jangan lupa nyalain loncengnya agar tahu kalau kami update video terbaru. Saya Bagus. Saya Lia. Sampai jumpa. Dadah.